Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zoom rutin setiap Selasa, Kamis, dan Minggu. Ya, hari ini saya akan memandu teman-teman ya sebagai host karena Mas Dian belum bisa bergabung karena masih banyak kepentingan. Oke, seperti biasa ya, malam ini kita akan membahas bagaimana Noah itu dan kemarin saya sudah berkomunikasi juga dengan Mr. Alan untuk ikut bergabung, tapi saya lupa ya bahwa setiap hari Minggu jam 8 malam itu berbarengan dengan Zoom internasional. Jadi Zoom Indonesia dan Zoom internasional tuh bareng di hari Minggu jam 8 malam. Jadi Mr. Alan dan Mr. W tidak bisa bergabung. Oke, saya akan absen dulu nih teman-teman ya yang ada di sini. Ya teman-teman, ayo silakan absen dari mana saja. Solo hadir. Oh ya, Mas Heri ya. Kemudian ada Trenggalek hadir, Solo hadir, wah, Bandung mana nih Bandung? Suaranya ada 58 orang yang sudah bergabung. Oke, jadi sedikit informasi ya teman-teman ya, bahwa holder di Indonesia sekarang sudah hampir 8.000. Jadi 8.000 ini kalau kita bicara percepatan kita listing sebenarnya ini sebuah power yang sangat maksimal ya. Seperti yang saya bilang di setiap kali Zoom ya, one day one NFT. Bayangkan kalau 8.000 member, 8.000 holder di Indonesia itu, kita semua itu min satu NFT per hari. Maka kita akan mendapatkan 8.000. Saya hitung pakai kalkulator ya. Sekarang sisa NFT itu adalah 170.000, 179 sekian. Anggapnya 179.000 ya teman-teman dibagi 8.000. Maka kita akan 22 hari ke depan kita sudah listing teman-teman. Buat teman-teman juga yang join dari awal itu kan kita ada video edukasi bagaimana apa itu DAO, apa itu blockchain, apa itu NFT ya. Itu juga sebagai ilmu pengetahuan ya bagaimana Noah ini dibentuk dengan ekosistem yang sedemikian rupa ya. Menggunakan NFT, kemudian menggunakan vesting, menggunakan staking. Ya mungkin nanti videonya akan kita lengkapi ya teman-teman ya. Selanjut yang absen ya. Solo hadir, Denpasar hadir, Tambun Jogja, Lukman Bandung, Andi Balikpapan, iPhone user nih siapa nih? Tosuro hadir. Wah, Kartosuro. Michelle Edwin Manado, Erwin Makassar, Tulung Agung, Bengkulu, Kuningan hadir. Wah, Trenggalek. Oke. Bekasi, Jepara, Surabaya, wah luar biasa sudah ada 75. Tanpa berlama-lama ya untuk mempersingkat waktu karena mungkin kalau ini nanti Zoom-nya agak singkat saya akan join ke Zoom internasional rencana saya. Tapi tidak bukan berarti untuk diburu-buru ya. Kita mengalir saja, tapi untuk mempersingkat kita langsung saja. Ini seorang networker kelas kakap. Wah, ini luar biasa ya. Beliau ini semangatnya, prestasinya, semuanya, cuannya juga luar biasa. Tanpa berlama-lama ini dia. Kita sambut Komputer. Silakan Komputer. Baik, terima kasih Coach M, Coach Mamet. Luar biasa ini kita punya host ya. Host ini ahli trading. Jadi dia sebagai seorang trader juga. Ini luar biasa teman-teman. Baik, eh, Coach M bisa bikin saya jadi host, jadi co-host atau apa? Buat share share. Sudah saya Oke, jadikan thank you. co-host ya, ya. Baik teman-teman, informasi terakhir barusan saya terima. Seharusnya saya host di sini, tetapi Coach D atau Coach Dian handphonenya dengan tidak disengaja rusak ya. Ya begitulah. Jadi hari ini saya coba menggantikan dan juga mungkin beliau kalau sempat bergabung dengan teman-teman pasti akan masuk pada malam malam hari ini. Kita sudah lebih dari 80 gadget, artinya sudah lebih dari 100 orang sebenarnya karena di samping saya baik kiri kanan juga ada orang ya. Dan saya lihat tim yang ada di Majalengka pun itu ada beberapa orang di samping kiri kanannya mereka. Baik teman-teman, izinkan saya untuk share screen suatu informasi yang mungkin bagi mereka yang baru pertama kali melihat mendengar, saya hanya sarankan kita dengar dulu sama-sama. Jika ada pertanyaan nanti boleh di chatting di room Zoom chat ini malam hari ini ya, supaya tidak tumpang tindih. Tetapi kalaupun nanti ada dibuka tanya jawab, kita akan boleh tanya jawab ya teman-teman ya, supaya lebih jelas. Karena kadang-kadang menulis, mengetik bisa salah paham. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Saya mewakili tim leader, tim manajemen, ya.
bahkan tim developer. Nama saya Peter Alfian dan malam hari ini saya mau berbagi informasi tentang Noah Labs Project ya. Welcome to Noah Labs Project teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang sudah hadir 15 menit lebih dulu, kami biasanya jam 8 kurang itu untuk waktu Indonesia bagian barat ya. Kalau bagian tengah berarti sudah jam 9 malam. Kalau timur sudah jam 10 malam. Itu sebelum waktunya kita sudah mulai putar beberapa video ya. Beberapa video yang bisa membuka pola pikir mindset kita tentang beberapa apa ya pengertian tentang banyak hal yang masuk dalam sebuah ekosistem blockchain itu sendiri. Tapi kita akan flashback supaya paling tidak kita lebih memahami ya teman-teman. Karena ini penting untuk kita sharingkan ya. Pertanyaannya, oke, apa sih itu Knowledge Project? Mungkin ada di antara kita bertanya ya, yang apalagi yang baru bergabung, apa ini Knowledge Project? Bapak Ibu teman-teman yang sudah boleh dibilang leader bahkan V1 V2 yang sudah lama bergabung, oh Knowledge Project itu terkolaborasi antara dua media ya begitu ya. Titanium Foundation, sebuah organisasi saya boleh bilang begitu, yang bekerja sama dengan Wall Street atau whateverx.com. Nah, dua-dua baik Titanium Foundation, dia spesifikasinya boleh dibilang lebih banyak bergerak di bidang blockchain. Nah, whateverx.com ini kalau Bapak Ibu buka, dia bergerak di cryptocurrency, blockchain, bahkan ya menjadi media partner bisnis dari banyaknya proyek di dunia untuk membuka kesempatan di berbagai proyek yang terafiliasi dengan blockchain, cryptocurrency dan DeFi dan game. Nah, artinya Knowledge Project Bapak Ibu kita baru mulai ya, kita dengar bahwa sebuah organisasi ya Titanium Foundation ini bekerja sama dengan Wall Street atau whateverx.com. Tentunya tentunya kalau Bapak Ibu lihat di video maupun ikut Twitter, artinya sedikit banyaknya layak dipercaya. Ya, kenapa layak dipercaya? Karena dia publish ini sebuah informasi yang secara umum bisa dilihat oleh seluruh mata yang ada di dunia ini. Itu pertama ya. Nah, kisi-kisinya Bapak Ibu sudah tahu lah ya. Noah bergerak di bidang cryptocurrency. Nah, pertanyaannya bagi orang awam, apa sih itu cryptocurrency? Tentunya bagi banyak orang yang sudah mulai paham, cryptocurrency itu mata uang digital ya. Mata uang digital yang tentunya menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi. Ya, artinya di sini ya, artinya kalau kita lihat bahwa kripto ini berbeda dengan mata uang fiat, ya, rupiah kah, dolar kah. Dan ingat, cryptocurrency tidak dikendalikan oleh pemerintah. Atau kalau seperti perbankan Indonesia, Bank Indonesia mengontrol antara Bank BNI, Bank BCA. Ketika transfer besar masuk, maka dia bisa intervensi apakah transfernya dibatalkan atau diteruskan. Berbeda dengan sebuah aset digital dalam bentuk cryptocurrency. Ya, kenapa Pak Peter? Kok bisa begitu? Karena cryptocurrency sendiri berjalan di atas media sebuah teknologi yang namanya blockchain. Ini penting. Nah, dia berjalan di sebuah teknologi yang bernama blockchain. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa itu blockchain? Ya, blockchain ini kalau kita boleh lihat, ini boleh katakan bahwa teknologi dasar di balik cryptocurrency secara sederhana, ini sudah ada dia punya kalimat Bapak Ibu. Saya mau cepat. Bapak Ibu boleh nanti buka AI dan lain sebagainya supaya bisa lebih memahami ataupun TikTok tentang begitu banyak ya pengertian-pengertian yang ada di dunia teknologi saat ini ya. Nah, blockchain adalah rantai blok atau data digital yang saling terhubung. Sekali kita saling terhubung dan tersusun secara kronologis. Ini penting banget. Kronologis ini artinya tidak bisa diintervensi seperti audit biasa. Tanggal transaksi satu dirubah ke jadi 5, 5 dirubah ke jadi satu, itu transaksi yang biasa yang bisa dirubah oleh pemain siapapun yang memahami, mengetahui, bahkan menguasai ya akuntansi atau manajemen keuangan. Kalau di blockchain itu nggak bisa, kita mau sogok 1 triliun pun
tolong dong tim developer dirubah transaksi saya yang kemarin tanggal 1 dimundurin ke tanggal 3. Nggak bisa Bapak Ibu. Singkat cerita, ya kalau dari sudut pandang ekonomi, blockchain itu seperti buku besar, ya, catatan dari awal sampai akhir atau dari A sampai Z. Itu sangat jelas dicatat. Jadi kalau blockchain itu boleh dibilang FIFO, first in, first out. Pencatatan itu sesuai kronologis. Tidak bisa diada-adakan, tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa diintervensi. Inilah pentingnya sebuah ekosistem yang layak kita percaya. Blockchain sangat layak untuk kita percaya dibandingkan kita titip uang di teman. Karena catatannya dia bisa rubah dan bolak-balik. Dibandingkan kita titip uang di perbankan. Dibandingkan kita titip di mana? Di koperasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena masih bisa diintervensi itu apa? Transaksi ya. Nah, kalau kita lihat di sini sederhana ya. Tadi sebuah blok yang saling tersusun rapi tentunya terintegrasi ya. Itu dia namanya blockchain. Nah, di dalam blockchain sendiri bisa berparalel, berpadanan dengan teknologi apa aja. Ini penting ya. Satu, di sana bisa disematkan yang namanya NFT. Kalau tadi cryptocurrency ya, dia berpadanan dengan blockchain, dia masuk dalam sebuah teknologi blockchain transaksi itu bisa peer to peer, bisa eh, pecahannya sampai 9 desimal, bahkan kalau angka besar ya 0,000001 seperti Bitcoin kita bisa kirim. Kenapa? Karena dia fungible token. Tetapi NFT ini ya, non fungible token. Apa artinya? Nah, ini penting ya. Non fungible token ini berbeda Bapak Ibu teman-teman dengan cryptocurrency. Kenapa? Karena NFT tidak bisa dipertukarkan secara langsung karena setiap NFT mempunyai identitas dan nilai yang unik. Kalau kita lihat NFT, kalau kita pernah dengar atau flashback di internet, apakah ada orang yang di Indonesia bisa dapat duit dari NFT? Ada, ya. Cari sendiri. Dia bisa dapat uang miliaran cuma karena foto mukanya berbagai bentuk. Tetapi ketika kita pingin beli foto itu, ya, dia nggak bisa pakai media yang umum. Dia mau pakai kita bicara, oh, ada di sana OpenSea, Element Market, OKX Market khusus NFT ya. Di setiap exchange itu, Bapak Ibu, ya, cek centralized exchange itu sudah ada NFT. Ketika kita klik itu mulai muncul banyak wallet-wallet yang bisa kita lihat NFT-nya dan kalau kita mau bertransaksi kita bisa lakukan itu ya. Artinya termasuk di Noah itu ada. Yang menjadi pertanyaan beberapa member dan calon member, Pak Peter, apakah NFT ini tidak ketinggalan zaman, Bapak Ibu? NFT ini cuma sebuah nama non-fungible token, tetapi kita punya teknologi di dunia ini, ya. Teknologi blockchain pertama dibangun tuh 2008 dan April 2009 mulai disematkan untuk bisa ditransaksikan untuk game pertama, ya. Tetapi di teknologi itu lama-kelamaan mulai disematkan apa? Banyak hal, termasuk NFT. Dan kalau Bapak Ibu mengatakan NFT sudah lama, untuk Noah NFT ini semakin apa? Terus berkembang. Bahkan, bahkan ya, di dunia sekarang khususnya Indonesia sering terkenal ijazah palsu, sering saat ini bahkan lagi viral ijazah palsu, bahkan banyaknya properti pun itu sertifikat palsu, ya, macam-macam. Tetapi someday, suatu saat nanti, ya, NFT itu teknologinya bisa disematkan ijazah kita, KTP kita, akte lahir kita, sertifikat tanah kita, sertifikat rumah kita. Artinya suatu saat karena ini kronologisnya tercatat, siapa yang duluan bikin, contohnya sertifikat tanah, ya, ketika ada orang pingin merubah sertifikat tanah di sebuah kompleks, katakanlah kompleks Noah, maka dia harus merefer ke NFT yang sebelumnya. Dia akan mempadankan apakah orang ini yang berhak punya. Artinya NFT ini sebuah dokumen dalam tanda petik ya yang unik, ya, yang unik yang bisa disimpan dan di tracking siapa pemilik awal yang sesungguhnya. Ini penting ya. Hari ini saya mendengar sebuah informasi juga sekarang ijazah sudah mulai ada e-letter ya, ijazah ijazah
Orang lulus sekarang kita bisa print ijazah nggak perlu legalisir, print aja terus dia seperti asli. Karena hanya kita yang tahu ijazah itu, ya. Dia nggak bisa memanipulasi seperti begitu. Tapi sudah mulai teknologi makin apa? Makin terus berkembang, ya. Nah, di dalam teknologi blockchain sendiri, apalagi yang bisa yang terhubung dan terafiliasi dengan cryptocurrency, ada yang namanya DeFi, decentralized finance, ya. Ini keuangan terdesentralisasi ini suatu keuntungan buat saya dan teman-teman yang sedang, ya, sedang ingin maju, ingin melipat gandakan uang kita, tetapi, ya, tetapi menghindari pajak-pajak yang belum semestinya. Contoh, saya pernah buka rumah makan lah begitu katakan, ya. Saya baru pasang plang rumah makan ABC namanya. Orang pajak sudah datang. Ya, ini belum juga dapat duit, belum dapat, jangankan untung, balik modal aja belum sudah kena pajak. Nah, DeFi ini salah satu momentum kita di beberapa tahun ke depan bisa kita gunakan di sebuah ekosistem, ya. Untuk apa? Layanan keuangan berbasis blockchain. Contoh, ya. Berapa banyak teman-teman kita di luar sana kirim uang butuh berjam-jam, butuh berhari-hari, sekalipun sudah bayar mahal, ya. Tetapi dengan kripto sendiri kita bisa gunakan, tanda petik, ya. Cuma sebentar sudah masuk. Ya, ini yang perlu kita bisa bandingkan. Kalau DeFi itu tidak bergantung terhadap perantara seperti perbankan dan lain sebagainya. Tapi keuangan fiat itu menggunakan perantara. Dan kelebihan dan kehebatan DeFi ini, ya, ada juga orang ketika mau trading segala macam, koinnya dia stakingkan, dia jaminkan dia dapat USDT yang dimana dia bisa apa? Dia bisa trading macam-macam, ya. Jadi kalau kita lihat semua transaksi dijalankan melalui smart contract. Kenapa smart contract? Ada catatan-catatan wallet kita berbentuk rekening begitu, tapi ini unik, ya, huruf, angka dan lain sebagainya bisa tergabung di dalam suatu project, ya. Sekarang ini pada umumnya ada di jaringan Ethereum, tetapi sudah mulai masuk ke Solana, di AVAX, dan terus terus akan berkembang. Dan salah satu teknologi DeFi ini akan diimplementasi di teknologi Noah Labs ini sendiri, ya. Baik. Nah, di dalam kita punya ekosistem Noah Labs Project, ya, seperti biasa sudah ada GameFi di sana, ya. Teman-teman, Bapak Ibu, anak saya sudah 17 tahun lebih, ya. Kemarin dia baru usia 18 tahun. Di kondisi ini dia suka main game. Tetapi banyak sekali anak-anak di luar sana yang menggunakan media game berbasis teknologi blockchain untuk mendapatkan apa? Reward, mendapatkan bayaran. Jadi bahasanya play to earn. Dan itu sudah banyak sekali orang merasakan. Termasuk di Noah itu akan ada yang namanya play to earn. Ini penting, ya. Jadi kita bermain untuk mendapatkan apa? Mendapatkan hasil. Kita dibayar berdasarkan apa? Berdasarkan token atau koin dari sebuah platform tersebut. Nanti kita tinggal swap menjadi USDT, ya, menjadi stable coin. Kita mau cairkan silakan, ya. Nah, saya menyukai ada beberapa hal, em, kata yang terimplementasi dengan Noah. Yang pertama staking. Staking ini Bapak Ibu bahasanya sederhana. Seperti uang yang saya sudah miliki, ya. Saya datang ke bank, saya depositokan. Saya depositokan, saya yang memilih mau 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Itu namanya staking. Terus saya dapat apa? Saya dapat reward sekian persen selama 1 bulan kah, 3 bulan saya dapat sekian persen. Oke? Artinya saya bisa menentukan waktu saya dan saya bisa menentukan pilihan bunganya berapa. Itu kalau di dalam staking coin sama, ya. Proses koin yang saya miliki, ya, saya kembalikan di sebuah platform media itu, saya staking kan entah Ethereum, Cardano, Solana di sebuah ekosistem blockchain, ya, dan saya mendapatkan imbalannya, ya, seperti deposito. Ingat staking seperti deposito, ya, supaya saya dapat bunga lah. Ini staking, dan staking ini pun diimplementasikan di Noah. Nah, yang berikut pengertian vesting. Vesting di sebuah teknologi ini apa? Nah, vesting ini Bapak Ibu harus pahami. Kalau saya umpamakan uang tadi, nah sekali lagi, ya, uang, ya. Ketika saya ajukan pinjaman supaya bisa dipahami, ya. Saya tidak bisa memilih
berapa bunga yang saya dibebankan. Saya nggak bisa memilih karena sudah ada ketentuan dari pihak bank. Sama dengan vesting yang ada di teknologi developer ini. Ketika saya punya aset, saya vestingkan dengan begitu staking, saya tidak bisa menentukan hari, saya tidak menentukan minggu, saya tidak menentukan bulan. Itu sudah langsung ada di smart contract. Vesting bersama Noah, maka uang Anda akan dikembalikan sekian lama bersama hasil-hasilnya. Jadi kalau staking seperti deposito, ya. Kalau kita vesting seperti kita ajukan pinjaman, itu bahasa yang ada ya. Bunganya sudah kita nggak bisa tentukan, kita nggak bisa tentukan hari. Sudah ada paketnya sekian lama. Nah, begitulah ya. Nah, tetapi yang lebih baik lagi kabar baiknya, kabar gembiranya, vesting di dunia cryptocurrency ini keren. Kalau zaman saya belajar beberapa tahun lalu, vesting hanya berlaku untuk dua kelompok. Kelompok pertama, tim pengembang. Kelompok kedua, investor awal atau private investor. Tetapi vesting di Noah itu berlaku untuk semua komunitas. Ini penting ya. Berlaku semua, berlaku untuk semua komunitas. Tidak ada pengecualian. Ini penting. Artinya Noah membangun sebuah ekosistem untuk jangka panjang. Jelas ya, jangka panjang Bapak Ibu. Supaya kita ada lebih dari 100 sekian puluh orang kita di sini ya. Nah, ini di vestingnya. Nah, di dalam vesting ini sendiri kurang lebih ada lagi satu bahasa, satu kata yang disebut VA 3.3. Apa ini VA 3.3? Ini mekanisme inovatif dalam dunia DeFi. Ya, tadi ada terkorelasi dengan DeFi ya, Decentralized Finance. DeFi dalam VA 33 itu menggabungkan dalam dua konsep dasar. Pertama, ya, vote scroll tokenomics-nya secara keseluruhan, tokenomics artinya sebuah project ekosistem jelas pembagiannya berapa persen untuk si A, berapa persen untuk si B, C dan seterusnya, ya. Itu sebuah tokenomics boleh dibilang sistem dari sebuah ekosistem Noah, ya. Ekosistem Noah ya. Yang kedua ada model boleh dibilang dari sistem game teorinya dari Olympus DAO. Terus apa itu DAO? Tujuannya untuk apa? Nah, kalau kita lihat tujuan daripada vote is Scroll 33 menyelaraskan insentif antara pengguna, pemilik token dan protokol sambil menjaga likuiditas dan stabilitas sistem DeFi. Ini penting ya. DeFi itu sangat penting. Tujuan dari VA mencegah farming lalu dump token ya. Artinya praktek-praktek jangka pendek itu dihindari. Ini baik sekali untuk saya dan teman-teman bisa ikut serta di dalam sebuah komunitas ya. Dan yang berikut memberi kekuatan untuk setiap pengguna jangka panjang ya. Kenapa tokennya terkunci? Ya tadi vesting ya. Tidak serta merta kita langsung ambil. Oke, contohnya dari pihak bank kita sudah ditentukan beberapa ratus hari, saya mau berhenti, nggak bisa. Ya, ini yang terjadi. Nah, di phasing ini pun, di default scroll ini meningkatkan efisiensi alokasi reward dan memperkuat apa? Banyak hal, ya. Oke, sorry. Jadi Bapak Ibu teman-teman, VE33 yang berbasis Olympus DAO. DAO ini adalah Decentralized Autonomous Organization. Sebuah proyek tanpa kepemimpinan, sebuah proyek tanpa manajer satu orang, sebuah proyek bukan cuma dua tiga orang yang menentukan. Dan kabar baiknya, Noah mengadopsi sistem Olympus DAO. Kalau ada yang sudah bergerak dan bermain di beberapa proyek sejenis Noah, Bapak Ibu sudah rasakan hasilnya seperti apa. Dan Noah kabar baiknya jauh lebih hebat lagi. Kenapa? Ya, tadi sudah sudah disebut, tapi saya akan tambahkan nanti di sedikit apa percontohan hasil ya. Ini kabar baiknya, kita jauh lebih keren dari sudut game, dari sudut ekosistem, bahkan nanti akan ada blockchain mini ya yang bisa dikeluarkan ya permainannya lebih baik dari sistem game Dota ya. Kalau anak-anak kita yang tahu Dota, tanya deh sama mereka seperti apa. Ya, itu akan jauh lebih baik. Dan ini yang luar biasa buat kita ikuti sebuah project yang namanya ekosistem, yang namanya
teman-teman tolong mute ya. Dia punya speaker di mute ya. Yang namanya ekosistem DAO itu based on community, berdasarkan komunitas, ya, bukan berdasarkan developer yang tentukan. Dan ada beberapa project di luar sana, dia baru 1 bulan dia buka, tahu-tahu sudah listing. Pertanyaannya, apakah kuat komunitasnya? Menurut saya kurang kuat. Apakah solid? Apakah loyal? Menurut saya tidak. Tetapi lebih kepada, menurut saya ya, lebih pada kepentingan developer itu sendiri menurut saya. Ya, karena kita yang sudah paham bisa melihat dan bisa apa? Tracking siapa duluan. Nah, Noah berbeda dengan mereka. Ya, berbeda. Oke, saya lanjut dulu. Nah, milestone Project Noah ini sendiri di 2025 ya sampai 2026 kita bisa ikutin ya. Saya nggak akan panjang lebar sih, tapi kita akan ikutin. Pak Beb bisa follow Twitternya. Bagi teman-teman yang punya Twitter, buka Twitter sekarang bisa follow supaya mendapatkan update informasi. Bisa juga di Telegram ya, supaya mendapatkan informasi-informasi. Banyak orang yang tidak mau terganggu dan Telegram segala macam ya, dia nggak follow, dia bisa keluar masuk silakan ya. Nah, ada 2 model ekonomi bisnis yang di Noah ya. Saat ini ada fase yang namanya INO. INO apa sih Pak? Initial NFT offering ya. Kalau di luar sana, kalau kita bicara perusahaan yang saham itu pra IPO ya, penawaran harga saham di awal. Kalau ini penjualan NFT di awal. Ini fase pertama. Kenapa NFT? Itu untuk memudahkan fase ya, yang bisa NFT itu kan punya smart contract wallet ya. Tentunya ketika smart contract wallet dia bisa kita kirim ke seseorang dengan alamat wallet yang kita miliki. NFT itu bisa peer to peer, tapi kita harus tahu alamat walletnya ya. Itu dimulai dengan fase pre-sale atau fase pertama NFT ya. Kenapa Pak? Karena koinnya kita belum bikin smart contract supaya bisa nggak gagal paham. NFT ini, saya mohon maaf saya belum rubah lah ini, ya. Total di seluruh dunia itu maksimal supply-nya hanya 300 ribu. Ini penting. Dibatasin Pak? Yes, dibatasin. Kenapa dibatasin? Karena itulah tim developer membangun dengan sebuah strategi yang luar biasa matang, di mana itu semua konsep digunakan hanya untuk semata-mata menaikkan apa? Harga-harga yang mereka keluarkan seperti CoinX. Ya. Satu NFT hari ini harganya $36 ya di luar gas fee. Dolarnya pun naik turun Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ikut hari itu lihat dolarnya berapa ya. Ya kalau saya bilang 615, 620, 630 bisa terjadi kalau dirupiahkan. Tapi $36 di luar gas fee. Setiap orang member membeli gas NFT hari ini katakanlah 600 sekian puluh ribu atau 600 ribuan. Dia hanya punya hak, sekali lagi, perhatikan dan dengar baik-baik. Hanya punya hak 60 koin. Mau dia rajin seperti apapun ikut mempromosikan Noah, dia hanya punya jatah 60 koin X. Oke? Oke. Nah, Pak, NFT kalau saya beli, saya bisa apa aja? Pertama, Bapak Ibu bisa simpan. Simpan itu artinya, kan NFT kemarin 34, kalau kita beli di 34, cuma beda sehari kita dengar kita jual, kita sudah untung 30 ribu satu NFT. Kalau kita beli 10, 300 ribu. Kalau kita beli 100, 3 juta. Kita bisa jual loh itu. Artinya kenaikannya kan jelas. Simpan, jual pada saat naik ya. Dan NFT ini tidak menutup kemungkinan harganya. Sekarang $36 bisa sampai $1.000 di suatu waktu ya. Pak Bambang bisa di mute ya Pak Bambang supaya nggak keluar suaranya. Oke, thank you. Jadi NFT ini kita bisa simpan. Yang kedua, kita bisa tradingkan. Artinya trading kan gimana Pak? Kita klik, kita buka elemen, kita pasang harga di sana, kita buka OpenSea, kita buka OKX ya, OKX, Access kita bisa juga taruh di sana. Oh ini banyak orang ya Pak Bambang, lagi banyak tim yang mendengar. Oke, jadi ada 3 poin, 1, 2, 3 bisa simpan, bisa trading, bisa di staking kan. Nah, ketika saya beli NFT, saya mint NFT, ya, dan ketika saya staking kan, saya dapat jatah langsung 60 koin. Sekali lagi ya, 60 koin. Pak, 60 koin apakah saya langsung terima? Tidak Bapak Ibu.
Kalau kebanyakan di luar sana, kita beli koin-koin pre-sale, saya langsung milik koin itu. Pada saat dia listing, saya bisa jual semuanya. Itu terjadi di banyak sekali platform. Ya, koin bukan naik tapi apa? Drop. Nah, di kita tidak. Bapak Ibu, mau orang kaya, mau orang sedang, mau orang lebih sedang, ya, kita beli itu kita cuma dikasih jatah 0,12 koin setiap hari. Paham ya? 0,12 koin. Mari kita berhitung. Walaupun 0,12, apakah kita mempunyai kesempatan yang luar biasa? Oke? Hmm, baik. Nah, setelah NFT habis, Bapak Ibu perhatikan. Sekali lagi, fase pertama initial NFT offering setelah habis, itu kita masuk di fase kedua. Koin kita listing. Pak Peter di sini mana? Yang pasti listingnya di DEX. DEX itu apa? Decentralized Exchange. Tidak ada yang bisa pengaruhi, tidak ada yang bisa ngambil, tidak ada yang bisa minta-minta. Kalau langsung dicek memang nggak bisa. Dicek bisa juga Bapak Ibu teman-teman. Cek itu centralized exchange seperti apa sih? Saya sebut aja merek ya. Mau dia toko kripto, mau dia Indodax, mau dia Binance, mau dia Bitget, bisa saja. Tetapi beberapa media exchange cuma ada 2 poin. Kalau nggak bayar, minta bagian koin, Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau tidak bayar, minta bagian koin. Tapi kalau project mereka lihat bagus, mereka nggak minta bayar, mereka minta jatah koin. Nah, itu yang kita hindari kan, artinya jatah koin yang bisa jadi tiba-tiba. Jadi kita sementara di DEX ya. Maksimal supply 30 juta. Banyak atau sedikit? Sedikit banget. Sudah begitu banyak di dunia ini maksimal supply 10 miliar, 1 miliar, 5 miliar, 100 juta, paling sedikit 200 juta. Ini luar biasa. Ini 30 juta pun bukan net. Masih akan didiskon. Kenapa didiskon, Pak? Saat ini orang yang ikut termasuk saya. Ketika saya butuh duit, koin yang saya miliki katakan punya 1.000 koin. Saya swap ya jadi USDT. Koin itu akan mengurangi bagian dari 30 juta. Ya, 1.000-nya di burning, dibakar. Tidak mungkin terdistribusi lagi. Itu akan ada black hole nanti ya yang bisa kita lihat. Dan ini transparansinya sudah ada di Web3. Nanti ketika muncul di black hole itu, oh sekian koin yang sudah terbakar. Kalau NFT, ketika kita ikut staking maka sudah di burning, sudah dibakar, sudah hilang jejaknya ya. Ini tokenomicsnya dari 30 juta supply, 25% untuk ekosistem, game dan lain sebagainya. 5% jatah dari 30 juta untuk pemasaran. 10% untuk foundation, titanium tadi dan whateverx.com. 60% mining. Mining itu di komunitas saya dan teman-teman sebagai ekosistem di community building. Nah, di build di sini ya. Nah, tadi kan NFT 300 ribu ya. 300 ribu kali 60 koin sama dengan 18 juta. Oke. 60% dari 30 juta berapa? 16 juta. 6, 12, sorry, 18 juta ya. 18 juta. Sama dengan tadi ya. 300 kali 6, 18. Jadi NFT itu ada di 60% untuk di mining. Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Artinya kekuatan pasar kita lebih dari 50% ada di tangan siapa? Tangan teman-teman sebagai komunitas ya. Ini penting ya sebagai komunitas di tangan teman-teman sebagai sebagai komunitas ya. Oke, saya lanjut. Mohon maaf. Nah, di dalam model bisnis kita matching ROI 100%. Wow, ini ngeri sekali Pak Peter 100%. Bapak Ibu nanti saya uraikan ya. Tadi Bapak Ibu saya sudah ingatkan berkali-kali satu NFT dapat 60 koin. Mau aktif, mau sibuk, mau rajin bagaimanapun, jatah kita tetap hanya 60. Tidak lebih, tidak kurang. Terus buat apa matching ROI 100%, Pak? Ini dia, ya. Matching ROI 100% itu biasa kita mau jadi marketing properti, marketing asuransi, perantara, ya biasa dan berhak mendapatkan apa? Fee, ya. Kita sebut nih fee, ya.
Begini Bapak Ibu artinya dari matching. Katakanlah si Asep. Asep ini membeli 10 NFT. Kalau tadi satu NFT hanya dapat 60 apa? Koin. Ya. Kalau 10, 600 koin X. Oke. Si Asep bergabung, dia beli 10 ya kurang lebih 6 jutaan. Hari ini dapat 600 koin. B bergabung, dia juga dapat 600 koin karena 10 NFT. C juga ikut bergabung, 100 NFT berarti 6.000 koin X. Oke. A, B, dan C. Ternyata B dan C itu dibawa oleh si A. C dibawa juga oleh si A. Artinya A menerima 100% dari B punya NFT yang dia beli. Ya, ketika dia staking kan ya, dia staking kan. Kalau dia cuma simpan nggak dapat. A juga menerima 100% dari si C, si Charlie. Ya, Asep dia ikut 10, Benny dia ikut 10, Charlie ikut 100 ya. Seperti ini gambarannya. Kalau A tidak bawa orang, dia dapat 10 kali 0,12 sama dengan 1,2 X setiap hari. Setiap hari dia terdapat 1,2, 1,2, 1,2. Sampai kapan Pak? Sampai 600 X-nya selesai di mining. Aduh lama juga ya Pak. Kalau saya bawa teman, yes, saya kasih contoh Bapak sudah bawa teman. Si B, dia juga mendapatkan hal yang sama. Si C, dia juga mendapatkan hal yang sama sesuai NFT yang dia beli. 100 kali 0,12. Ingat, karena si A yang bawa si B dan C, maka A berhak atas hasilnya si B, atas hasilnya si C. Apa yang investor saya dapat, itu saya dapat. Dia terima 1,2, saya terima 1,2. Dia terima 12X, saya terima 12X. Bisa paham? So, berapa total penghasilan si A? Total penghasilan si A ini 100, mohon maaf, 14 14,4 koin ya. Teman-teman, 1,2 tambah 1,2 tambah 12, 14,4 X koin per hari. Perhatikan, Bapak Ibu boleh coret-coret supaya bisa bertanya kembali. Karena saya lihat ada banyak orang baru di sini ya. 130 lebih gadget artinya kita 150 orang. 14,4 X koin per hari. Kalau dia tidak bawa orang, dia hanya terima 1,2. Ya, dia untuk terima 14,4 X dia butuh 12 hari. Ya kan? Tapi ketika dia bawa orang ternyata satu hari pun sudah terima 14,4. Sampai kapan Pak? Income si Asep 14,4 X koin per hari. Sampai kapan? Sampai maksimum hanya 600. Loh, Pak, bukan kasih B, bukan kasih C, masih terus dapat. Kenapa saya cuma 600? Itulah hebat daripada ekosistem Noah. Kita dapat matching ROI 100%, tapi itu bukan memperkaya kita. Sekali lagi ya, bukan memperkaya kita. Hanya mempercepat aset-aset kita cair. Kenapa? Tadinya 600 koin, kita butuh 500 hari selesai karena di vesting, di partisi dengan membawa dua orang. Modal yang 6 juta, modal yang 100 juta, modal yang 60 juta. Saya hanya membutuhkan, kalau kita hitung, hanya membutuhkan 41 hari, 600 koin saya sudah matang. Satu NFT hanya 0,12 kita dapat. Kalau saya beli 10, berarti 10 kali 0,12 sama dengan 1,2. Kalau 100 NFT, 100 kali 0,12 sama dengan 12X setiap hari. Nah, kalau ditotalin 1,2 tambah 1,2 tambah 12 maka muncullah 14,4 X koin per hari untuk si A. Ini untuk si A ya. Income A 14,4 kali koin X per hari. Untuk 600 koin dia hanya butuh 41 hari. Ya. Yang tadinya butuh 5 hari tapi ini butuh hanya 41 hari lebih. Nah, Bapak Ibu perhatikan.
ini bukan memperkaya, hanya mempercepat koinnya di mining, koinnya selesai, ya. Terus koin B dan C kan masih tambah terus, Pak. Bagaimana caranya supaya saya bisa dapat? Bapak Ibu bisa lakukan dua hal. Pertama, top up uang baru, atau yang kedua, 600 koin separuhnya dijual. Ini separuhnya dijual ya. Saya ajarin. Beli lagi NFT, separuhnya mau simpan di kantong, monggo. Monggo saja. Tapi kalau mau banyak hasilnya, jangan disimpan. Separuh jual untuk beli hanya untuk apa? Terakumulasi. Ya. Mari kita lihat kemungkinan-kemungkinan dengan potensi yang sudah ada dari beberapa proyek di luar sana yang saat ini masih terus berjalan dari tahun lalu. Bahkan 1-2 bulan ini banyak yang baru yang muncul seperti Noah, tapi karena mereka sudah listing, mereka duluan. Walaupun menurut saya komunitasnya karbitan ya, cepat sekali ya. Tetapi Noah kita boleh bilang dia bangun dengan apa? Dengan sistem alami saja dulu. Mari kita lihat. Ini potensi. Tadi Coach M sudah katakan NFT kita tinggal 100 berapa tadi? 70-an ya. seratus Kalau tujuh puluh delapan. oke. Kalau 8.000 orang Indonesia, saya nggak sebut orang luar ya. Karena di grup saya sendiri sudah ada 4 ribuan kan. Kalau 8.000 orang Indonesia masing-masing satu setiap hari, hanya butuh 20 hari selesai. Tapi katakanlah hanya 4.000 orang. 4.000 orang masing-masing satu, berarti 40 hari ke depan selesai. Kalau 2.000 orang masing-masing satu, berarti 80 hari. Masih ada 2 bulan lebih. Ya. Dan itu memang ada programnya. Tetapi kita berasumsi dalam waktu tidak lama. Ya. 60 hari ke depan. Katakanlah begitu Bapak Ibu. Ya. 40 hari ke depan. Ini yang masih estimasi saja. 10 NFT modal kita itu saat ini kurang lebih 6 juta. Menurut teman-teman, berbisnis bagaimana hanya dengan 6 juta modal kita kira-kira bisnis seperti apa dan hasil seperti apa yang kita harapkan. Kalau di potensi listing, katakan koin kita semua sudah matang ya karena dia membawa teman. Jika harga listing saja $20 ketika harga listing di sini Bapak Ibu, kita harus memahami. Saya belum menyinggung memahami standar koin, tetapi ketika dia listing mungkin di $5, itu harga di up dengan cara di pump komunitas kita tahan koin, itu dia otomatis naik. Ya. Kenapa? Itu sudah siklus, sudah rumus. Tinggal kita punya apa? Ekosistem. $20 kali 600 koin, itu rupiahnya hampir 200 juta. Modal 6 juta, tapi potensi kita hampir 200 juta kalau $20. Pak, memang ada yang terjadi. Ya, ada yang terjadi. Ya, sebuah proyek, dua proyek sudah hampir 20 bulan yang terjadi. Ya, padahal mereka proyek di luar sana unlimited supply. Noah, saya punya keyakinan ketika dia listing, koinnya tinggal 21-22 juta. Nanti Coach M bisa buka berapa supply sekarang yang sudah dibakar. Ya, nah ini dengan 6 juta. Ini potensinya. Bagaimana kalau koinnya tembus di $50? Karena saya sangat yakin dengan Coach Dian. Ini average di antara ini ya. Ya, 6 juta. Ini sekali lagi koin sudah selesai di mining ya Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak borang, artinya hanya hitung 0, hanya 1,2 kali 60 hari. Ini kan ceritanya ya. Itu koin kali ini ya. Hanya sepersepuluhnya lah. Berarti sepersepuluh. Sepersepuluhnya ya. Nah, ini bisa nembus hampir 500 juta. Bagaimana kalau di $100? Tembus hampir 1 miliar. Modal 6 juta. Ya. Pak Peter yakin nih. Bapak Ibu kalau nanti ketemu Bapak Mister Muhammad Abu Zaid yang kita bilang mentor kita. Ya. Mentor kita. Nanti akhir bulan ini mungkin dia akan datang lagi ke Indonesia. Mau jalan-jalan dengan visa yang sudah visa kerja. Ya. Dia bilang tidak mustahil koin Noah kita bisa ngehit sampai $1.000. Nah ini ngerinya minta ampun. Bisa ngehit sampai $1.000. Ya Bapak Ibu ya. Kalau kita flashback sedikit koin Trump, official Trump di November tahun lalu.
0,01, 1.500 perak dia listing sampai $70, 1.200.000 ya. ATH all time high. Ini nggak muluk-muluk, yes. $1.000 aja mungkin. Masa $50 sampai $100 nggak mungkin? Ini yang saya framing kita sama-sama memang nge-backup karena ini komunitas. Kita semua yang menentukan dia punya apa? Alur. Ya. Kalau satu komando, waktunya jual. Waktu harga tinggi, jual. Turun dia. Waktunya beli, beli. Itu mata-mata trader di seluruh dunia melihat apa? Volume trade kita. Ya. Kita punya volume trade sepanjang 24 jam itu bisa menjadi sesuatu yang eye catching. Eye catching itu yang menarik mata para trader, menarik mata para investor, menarik mata para FOMO. Nah, ini penting, ya. Tetapi saya dengan coach Dian meyakini 50 sampai $100 kita sangat mungkin achieve, ya. Nah, ini potensi Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, emang ketika listing kita sudah habis koin Pak? Kalau mau dijual semua monggo. Tetapi kami menyampaikan ya, ketika harga tinggi Bapak Ibu modal 6 juta, jual seperlunya, kita masuk di fase kedua namanya eh, LP staking Olympus DAO ya. Katakanlah kita butuh duit 50% kita jual, 50% kita ikut sertakan di fase kedua. Oke? Fase kedua. Potensinya sistem yang dibaca oleh algoritma yang disematkan di dalam blockchain 0,3% sampai 0,5% per 8 jam. 8 jam ini belum difikskan ya Bapak Ibu. Itu nanti fix ketika para anggota komunitas DAO meeting ya ke China nanti ya. Mungkin 1 tahun 1 bulan ini itu bisa jadi per 4 jam. Ya tentunya dikecilin lagi ya. Percepatan. Kalau per 8 jam artinya otomatis kita akan terkumpul per 8 jam kita punya saldo koin ya. Nah, asumsikan saja 300 koin kali 1%. Kalau kita asumsikan ya 0,3 kali 3 kan 0,9. Kalau diambil rata-rata 1% aja. 300 koin kali 1% dapatlah 3 koin per hari. Oke? Kalau harga stabil di $20 saja, maka setiap hari kita bisa gajian hampir 1 juta. Sekali lagi Bapak Ibu, potensinya tadi dari 6 juta, kita bawa teman maka koin kita 600 koin matang. Kalau koin matang kita cuma 300 koin dan kita belum jual di awal, kita ikut sertakan di fase staking, LP staking ini, maka inilah yang kita dapat. Ya, setiap hari. Kalau dia cuma $10 Pak Peter, ya berarti 450 sekian ribu. Kalau dia $30, nah Bapak Ibu, kan bisa terjadi. Ya, kalau dia $50, Bapak Ibu bisa hitung. Kalau dia $50, kalau dia $40 aja berarti hampir 2 juta setiap hari. Modal kita berapa tadi? 6 juta. Pak, ini begini sudah ada belum yang terjadi? Di program 1 2 yang lain sudah terjadi Bapak Ibu teman-teman. Teman-teman kita bisa panen di sana 1 hari ratusan juta. Ratusan juta bahkan ya. Bahkan Pak Abu saat ini panen sudah saya nggak tahu ya, saya belum lihat update sekarang. Apakah sudah lebih dari 1 miliar 1 hari ya dari ada 2 project ya project. Ini sangat-sangat apa? Sangat bisa kita achieve, sangat bisa kita capai. Kita hanya bicara di satu poin ya. Pak, kalau saya tidak bawa orang, nah saya balikin lagi Bapak Ibu. Kalau saya tidak bawa orang, katakanlah saya A bergabung 6 juta, 10 NFT, 600 koin. Saya hanya cair 1,2x setiap hari. Sekarang 1,2 ya. Kalau dia 60 hari ke depan sudah listing, berarti Bapak Ibu hanya dapat 72 koin. Terus yang belum listing, yang belum cair Pak, dia akan terus setiap hari 1,2, 1,2, 1,2. Nah, kalau 72 kita stakingkan, ya, stakingkan di fase kedua, kita masukkan 72, gampang Bapak Ibu, tinggal hitung aja. 72 kali 3%, ya. Kali 1%, Bapak Ibu dapat berapa? 0,72 koin. 0,72 koin kali $20. Berarti ada $14 setiap hari. Ya lumayan lah 200 ribuan juga setiap hari. Ini sesuatu yang sangat penting buat kita. Ya.
Ini kalau kita bicara ya. Sorry, sorry. Berarti kita dapat bukan cuma cuma 200 ribuan ya, lebih ya. 0,0, tadi 0,7 ya. Nah, ini bahasa LP staking di fase kedua. Bahasa-bahasanya belum fix semua, tetapi kalau kita lihat dia punya roadmap daripada Noah, ini sudah sangat mendekati final. Ya, kenapa bisa? Karena Mr. Alan, Mr. Wei bicara dengan kita sudah jelas. Mereka bagian Mr. Alan 01-nya dunia, Mr. Wei bagian dari developer, dan kabar baiknya Mr. Abu sudah pergi ke pabrik developer, sudah pergi ke rumah developer. Itu luar biasa ya. Di China sana luar biasa. Baik teman-teman, kita share-nya sampai kita stop di situ untuk eh, share screen. Kita buka untuk tanya, tanya jawab dari hampir 140 gadget ya. Ini sesuatu yang luar biasa buat kita belajar. Kita buka ini hampir 140 gadget. Lebih dari 150 orang yang hadir. Kalau ada pertanyaan dipersilakan teman-teman, Bapak Ibu. Kita diskusi. Nanti kita akan lihat beberapa bagian. Saya mau minta tolong nanti Coach Mamet yang bisa share screen ya. Oke, baik. Saya ingin lihat dulu ada pertanyaan nggak di sini. Kak Peter mau langsung yang ini pertanyaan, silakan nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan dari Teddy ini. Oh, saya nggak bisa baca pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Oke. saya baca ya. Ini Nggak, dari tar, tar, Teddy. tar, tar. Oh, saya sematkan tadi. Oke. Mohon maaf ya. Oke, dari Teddy ya, saya aja langsung supaya nggak salah. Pak mohon info, ada teman yang tanya keunggulan Noah ini apa dibanding Da Vinci. Da Vinci suplainya pun terbatas katanya. NSGP, Avera, belum lagi yang terbaru dan viral saat ini yaitu Akasdao, Bitcoin. Aduh, katanya Akasdao sudah 13 tahun. Bapak Ibu jangan gagal paham ya. Kita di dunia persilatan sesuatu yang sudah jangankan 2 tahun, jangankan 13 tahun ya. Nah, kalau kita bicara exchange mungkin iya, tapi ada banyak project. Saya tidak mau komentar banyak hal di sana, tetapi Bapak Ibu satu, belajar membaca smart contract, belajar men-tracking sesuatu. Contohnya, di sini saya baca ya, Akas. Dia punya yang saya tahu penarikannya butuh belasan hari kalau tidak salah, ya. Yang kedua, kalau kita ikutin dia punya smart walletnya, dia punya smart contract, itu sepertinya transaksi awal yang bermuara di awal itu transaksi developer semua. Tapi Ibu bisa cek. Dia berbasis komunitas hanya 1 bulan sudah gila-gilaan ya. Saya nggak mau bilang Bapak Ibu kalau sebuah perusahaan berani bakar begitu banyak duit ya pada awalnya, Bapak Ibu bisa cek sekuat apa nanti dia ya. Kalau pertanyaan apa bedanya? Bedanya Bapak Ibu yang sudah bertanya pasti tahu tentang itu. Tolong tadi pahami tentang Noah. Noah sedang membuat blockchain mini juga untuk game yang lebih baik dari Dota dan itu blockchain sendiri. Bahkan di ujung Noah ini akan menjadi multi chain ya. NS ini sendiri saya ikutan. Ini bukan baru. Dari bulan November dia sudah ganti berkali-kali sistem ya. November sedikit dia berganti, Februari dia bangun lagi, beberapa bulan lagi dia rubah lagi ya. Saya nggak mau komentar tapi Bapak Ibu tanya. Jadi uh, Bapak Ibu yang menentukan pilihan. Kami kami dengan mentor yang sudah ada seperti Pak Abu. Pak Abu ini orang yang sukses, boleh dibilang sudah belasan tahun di capital market, ya. Capital market dia suksesnya luar biasa menurut saya karena dia bisa mendapatkan uang ya dalam waktu singkat di capital market triliunan itu bukan sedikit ya. Kenapa? Karena mampu memvalidasi sebuah proyek ya. Artinya di luar sana Bapak Ibu kalau saya mengkomentari ini karena saya tidak punya mentor di sana. Tetapi kami meyakini Noah, Pak Abu, dia mengikuti banyak, ada beberapa proyek, dia tidak pernah tampil kalau dia tidak yakin. Kalau dia yakin, dia akan edukasi orang ini tempat yang terbaik. Ya, begitu. Saya Pak Teddy, mohon maaf, saya nggak bisa komentari panjang banyak dan untuk ini ya. Mungkin Pak Teddy bisa minta broadcast dia tentang bagaimana dan bisa lihat smart kontraknya bisa di tracking. Oke, ini oke.
Oke, terima kasih Pak Teddy ya. Digas, kalau Noah kami sendiri sangat yakin dan berani masuk pejabat-pejabat tinggi dan besar ya. Mau dia bintang satu 2 3, mau dia gubernur, mau dia menteri itu sudah dimasukin. Mau wakil menteri itu sudah dimasukin. Kenapa? Karena sangat clear ketika kita mengikuti tracking dan lain sebagainya ya. Kalau beberapa part yang lain saya nggak mau komentari, tapi mereka sendiri tidak yakin untuk menceritakan kepada pejabat-pejabat. Jadi Bapak Ibu sendiri yang bisa mensortirnya. Baik teman-teman, kalau saya sambil tunggu pertanyaan ya, ya. Coach Mamet boleh bagi share screen kita lihat di Web3 Noah sudah berapa koin kita burn. Boleh, boleh, boleh. Oke, Ya, ini saya silakan. jawab satu nih. Ada mohon pencerahan informnya baru untuk investasi Noah. Boleh tahu berapa modal awal? Modal awal itu ya 700.000 sama gas fee kurang lebih ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek dulu di sini. Di sini total distraction kita ya itu sudah hampir 5 juta, 4.937.000 koin. Padahal total supply kita 30 juta koin. Hari ini Noah belum di list ya secara DEX itu tinggal 25 juta 60 sekian ribu koin ya. Ini penting buat kita catat. Makanya saya bilang saya yakin ketika listing benar mungkin tinggal 42 jutaan. Tinggal 22 jutaan koin kita ya. Ini yang kita bisa lihat. Nah, mari kita lihat bagaimana kalau kita beli NFT dan kita cuma mau di tradingkan ya. Ini kalau kita mau tradingkan, trade NFT namanya. Coba klik go to trade. Kita go to trade, dia masuk ke elemen market ya. Di OKX juga market ada. Nah, NFT mereka jual rata-rata 0,12 BNB. Ini nggak main-main loh. 0,3 BNB. Artinya berapa juta itu? Hampir 4 juta loh. 0,3 hampir 4 juta loh. 3 juta lebih, 2 juta lebih, 1,5 juta. Ini Bapak Ibu, padahal dia beli NFT hanya 600 ribuan. Tapi dia bisa jual sampai saat ini, dia bisa jual sampai 4 juta. Saya ngecek ya, NFT ini saya sudah pernah cek dulu banyak sekali. Sekarang sudah mulai apa? Habis ya. Karena ada orang yang suka karakter-karakter seperti ini ya. Dan dia nggak. Nah, bagaimana cara kita cek ini NFT? Kita punya wallet di sini sebenarnya ya. Kita mau kirim baik kiri kanan segala macam kita bisa lihat ya. Nah, oke. Bapak Ibu, mari kita tracking. Kita tracking dulu supaya kita bisa lihat Noah dalam hal tracking ini benar atau tidak. Ini bukan Xcoin-nya ya, karena Xcoin-nya belum kita list. Tetapi smart contract dari NFT itu benar mewakili nanti ya. Ini ada alamat wallet yang sudah Coach M mulai tunjukkan. Kita copy di sini. Kita buka Explorer kita ataupun Chrome kita. Kita buka ke BSC Scan, Binance Smart Chain kita. Supaya kita bisa memahami lebih banyak ya. Artinya walaupun kita bukan anggota, kita bisa tracking kebenaran daripada cerita Noah sendiri. Kita tempelkan dulu dia punya smart contract di googling di search ini di search bagian search saja. Oke. Tempel ya. Oke. Ketika kita klik search, kita akan pelan-pelan kita scroll lagi. Nah, di sini terus terus terus. Oke, stop. Bapak Ibu, di sini ada token tracker. Sudah berapa lama Noah ini disematkan pakai smart contract? Ada 256 hari lalu. Ya, kurang lebih di bulan November. Ya. Ini bukan ujuk-ujuk muncul, ujuk-ujuk jadi. Nah, ini kita bicara kontrak kontrak kreatornya pun di sini ada walletnya. Itu sangat bisa kita apa? Ikutin. Oke, kita naik ke atas di scroll. Kita lihat dulu. Nah, ini transaction. Kita bisa buka transaction ini. Bapak Ibu bisa baca metodenya dia apa? Dia stake, dia min, dia stake, dia min, dia transfer ini ada semua. Eh, Time apa waktu demi waktu ya. Demi waktu kita bisa lihat wallet demi wallet. Nah, ini gampang Bapak Ibu bisa cek, tetapi saya pingin lebih ke nanti kita lihat. Naikin lagi, Pak. Oke, di sini pelan-pelan ya. Oke, terus terus oh sorry, sorry, turunin, turun, 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 turun. Turunin, turunin. Nah, perhatikan Bapak Ibu ya. Di semua garis ini, digeser-geser Coach M. Di semua garis ini ada NFT transfer, ada kontrak.
ada ada token transfer dan lain-lain. Kita klik kontrak ya. Setelah kita klik kontrak, kita bisa ada tiga transparansi di sini. Pertama, code. Programmernya kita bisa lihat nih. Ini Noah, kontrak name Noah, coba di scroll ke atas. Ini programmernya buat begini ya, seorang pembuat. Ini kita bisa lihat semua dia punya apa. Algoritma dan bahasa coding. Oke? Kita bisa cek semua. Mereka nggak tutupin. Bapak Ibu mau copy paste kemana silakan. Oke? Ini code-nya. Kita bisa lihat juga di atas. Oke. Yang paling penting kita bisa membaca write contract dan read contract. Ini read contract ya. Berapa yang maksimal supply NOAA ini muncul 263.406 unit NFT. Yang lain kemana Pak Peter? Itu di fase awal banget. Itu namanya not. Not NFT sudah keluar duluan ya. Nah artinya itu sudah apa? Sudah termiliki. Nah dari 263.000 lagi sudah berapa yang sudah di minting? Sudah di get me ya, di mint. Ini ada 84.454 yang dimin, dilahirkan. Terus dari 84.000 berapa yang sudah di stake Pak? Nah ini yang di staking. 82.600 sekian. Artinya ada hampir 2.000 NFT yang belum di stakingkan. Ini mereka simpan-simpan kali ya. Mereka simpan-simpan untuk didagangkan, untuk dijual mahal nanti. Bisa jadi NFT $1.000 mereka baru baru jual bisa jadi ya. Nah, artinya di kondisi ini Bapak Ibu bisa lihat semua ya. Ini bisa dibuka-buka. Kenapa bisa dibuka? Nanti kita bisa akan terafiliate nanti ketika CoinX ada nama itu medianya akan nyambung ya. Kenapa nyambung? Karena koin akan muncul berapa juta. Karena karena sudah di burn berapa banyak. Ini penting buat saya dan Bapak Ibu pahami. Artinya transparansi dibutuhkan di sebuah ekosistem project. Jangan tunggu ditanya. Kalau Bapak Ibu tadi ada tanya NS, NS tuh sejak awal nggak ada begini, ya. Saya juga diundang dan hadir di sana, tidak ada begini, ya. Saya nggak cerita banyak lah. Dan yang lain-lain tadi tidak ada begini. Semua mulai aja, ya Bapak Ibu ya. Black hole-nya kita nggak bicara itu lah. Oke, mungkin di stop share screen. Kalau ada pertanyaan nanti ini ya kita bisa tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Karena hari ini ada internasional Zoom juga kalau tidak salah ya. Iya, betul betul. Jam Makanya 10 ya. ya, enggak jam 8 sudah mulai karena tadi apa Mr. Alan nggak bisa join karena dia ada ini Zoom internasional Oke, seperti oke, itu. oke, oke. Mr. Alan, kita sangat berharap dia bisa join dengan Mm-mm. Indonesian Group. Nah, ini kembali ke sini Bapak Ibu. Kalau kita mau lihat, coba di My Wallet. Ini kan cuma akun contoh kan. Nah, ini akun contoh ya. Ini Bapak Ibu ketika kita ketika kita nge-stack NFT, berapa NFT itu kita bisa lihat. Berapa koin yang hak kita, berapa koin yang sudah rilis. Yang sudah rilis inilah yang bisa kita apa? Kita exchange dan kita tarik. Ini sudah pernah kita tarik ya. Coba lihat cek riwayat tarik dulu. Atau sorry sorry, mohon maaf. Oke, ada ini kalau cuma contoh-contoh kita suka tunjukin ya. Orang bertanya bisa ditarik ya, tarik aja. Kita contohin, tarik aja. Hanya hitung menit, jam, beberapa jam selesai masuk ya. Ini hanya contoh-contoh penarikan. Nah, kita contoh kita masuk ke wallet lagi. Koin yang X ini kita bisa nge-swap. Koin ini kita nggak perlu tunggu listing baru kita jual. Kebanyakan koin presale. Semua. Semua koin presale. Tunggu listing baru bisa jual koin. Nah ini suatu keanehan-keanehan sebenarnya. Kenapa keanehan? Karena kami menjadi korban beberapa koin presale. Nah, karena bukan korban kalau kita tahu. Tetapi karena ketidaktahuan saya. Ya mau dibilang boros. Nggak juga sebenarnya. Tahuan. Maka kita beli koin berharap listing baru kita jual. Ternyata listing nggak naik, yang ada turun. Bahkan ada yang nggak listing. Nah, kita nggak bisa swap kapanpun, tapi ini kita bisa swap. Ya, contohnya kita masuk ke exchange. Kita masukkan ke 10 koin, ya. 10 koin harganya 1,2 sekarang. Coba kita tes. Masukin angka 10, 10, 10, 10. Itu di bawah ini kalau kita exchange itu langsung muncul $11,9. Oke? Ini exchange sudah berhasil. Pak, apakah saya bisa tarik? Bisa ditarik Bapak Ibu.
ya. Oke, exchange sukses. Kita masuk wallet dulu tarik. Nah, apa-apa akun-akun contoh kita tarik begini. Nah, sudah masuk USDT nih. Coba di withdraw, Mas. Kita beli cendol ini dia, ya. 11,9. Di sini kena. Oke. Coba-coba. Oke. Ini saya tertutup. Tar. Saya mau jelaskan dulu. Oke, Bapak Ibu. Ini di WD all ya. Jadi kita minimum kita nge-sweep itu atau WD itu $10. Ya, $10. Kenapa? Supaya nggak mahal-mahal juga kita punya macam-macam gas fee nanti di token pokok kita cairkan ke rekening kita kena lagi gas fee ya. Kalau cuma $10 kasihan. Di bawah itu. Ini 11 koin, $11, 11,3. Ingat, ada yang namanya koin gas fee Noah Y coin ya. Y coin itu membandingkan withdrawal fee 1 USDT membutuhkan 10 Y coin. Kalau 11 berarti dia butuh apa? 119,94 Y coin. Bisa paham ya? Sekali lagi, 1 USDT butuh 10 koin Y. Pak, kalau saya nggak punya koin Y, apakah bisa tarik? Tidak bisa ditarik. Waduh, dari mana koinnya saya bisa beli? Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu daftar, ketika mint dan stake NFT koinnya langsung disertakan secara gratis di awal. Tapi kalau Bapak Ibu aktif daily check-in, gunakan waktu setiap hari, ya boleh dibilang 30 detik, buka akun, klik daily check-in supaya Y-nya bertambah secara gratis. Oke, ini penting ya. Nah, setelah masuk ini, ya kita tinggal klik withdraw. Ya, klik withdraw. Oke, sudah di withdraw ya. Oh, kenapa saya punya ke mati, salah mati. Oke, nanti kita lihat dalam beberapa saat dia akan masuk juga di ini udah masuk kah? Belum ya. Nanti akan masuk di sini ya, akan kelihatan. Sorry. Hmm. Kita klik, coba klik USDT. Bapak Ibu akan kelihatan di sini all ya. Di sini ada in berapa, eh, terus out berapa ya. Ini semua transaksinya jelas dan ada walletnya. Walletnya terkirim ke siapa? Itu clear ya. Ya begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada pertanyaan. Mas Mamet di stop dulu nanti kita lihat masuk beberapa waktu nih. Oke. Pak Vital bisa jelaskan perbedaan koin presale yang scam dan real seperti Noah ini buat menambah wawasan. Oke. Kalau Bapak Ibu perhatikan ketika kita baca dia punya roadmap, white paper segala macam, ya. Sebenarnya ada beberapa koin, ya. Ketika koinnya ini eh, apa Unreal, baca aja di Twitter sebenarnya, ya. Twitter salah satu yang bisa menjadi salah satu media untuk kita bisa lihat banyaknya kebenaran di sana, ya. Kalau follower juga banyak yang fake, tim devnya nggak bisa dicari. Kalau saat ini tim-tim presale sekarang ya saya nggak dapatkan ya. Dulu banyak. Mereka saat-saat ini yang benar-benar maju, dia berani menyatakan antara kerjasama yang satu dengan yang lain untuk membuktikan ketika kita coba konfirmasi itu benar. Berarti kan sesuatu yang bisa layak dipercaya, ya. Seperti beberapa koin terakhir dia mencantumkan bahkan doktornya muncul saya yang bilang. Kalau yang fake sendiri itu sebenarnya mereka selalu mengatasnamakan anonymous. Koin memang tidak ada pemilik, koin tidak harus cari tahu apa pencetak dan lain sebagainya. Tetapi sekarang kalau koin mau maju, dia berani apa? Berani tampil ya. Zaman dulu koin-koin yang masih tampil termasuk XRP tampil, Ethereum tampil, tim Solana tampil dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa saya jawab dengan klis ya, banyak hal ya. Oke, apakah nanti setelah koin X listing masih merupakan koin yang buat withdraw? Ketika ada koin yang masih sisa di hasil vesting, dia masih butuh koin Y. Tapi kalau koin ini sudah matang, sudah jadi, dan kita ikutkan ke fase kedua, kita nggak butuh koin Y. Ya, kita nggak butuh koin Y. Tetapi koin Y tetap akan ada karena tim developer akan menggunakan strategi saya belum paham. Tetapi semua strategi yang dibangun oleh tim developer itu semata-mata untuk membuat nilai dari sebuah koin X itu. Izin Pak, kenapa Noah terlalu lama listing? Padahal Noah infonya sudah lama sejak Februari Pak. Oh, kenapa tidak digas sejak awal? Oke, ini
pernyataan dan pertanyaan. Jadi boleh saya bilang pertanyaan dan pernyataan. Terlalu lama. Ya, tim development pun mengatakan memang karena kami yang meminta biasanya, ya Pak Abu ini kalau sudah bawa ke India, bawa ke Korea itu cepat. Tapi kali ini memang kita akui kenapa sedikit lama di Indonesia ketika Noah masuk terlalu banyak mainan ponzi yang disegani, bukan disegani, disukai banyak teman. Mereka lebih memilih money game, lebih memilih judi dibandingkan program yang benar. Dan Pak Ayub, Pak Dian, Dokter Dewi, termasuk saya, Pak Abu, kalau bisa kita besarkan di Indonesia. Kami minta waktu 3 bulan, 4 bulan lah. Itu yang kami minta, ya. Dan saat ini mungkin bulan terakhir di Indonesia, ya. Di luar sudah mulai diinfokan. Bapak Ibu bisa cek dia punya perkembangan, ya. Artinya bola salju, snowball sudah mulai makin jadi. Dan diharapkan justru orang luar yang akan nge-pump koin Noah. Ketika dia listing di DEX, di-pump, ya. Ini kabar baik. Selama ini yang nge-pump koin di luar itu orang Indonesia. Ketika dia listing, informasi masuk Indonesia, dihajar Indonesia itu naik, ya. Itu kabar baik juga ya Bapak ya. Dan kabar baik yang berikut, kita punya apa community bukan seperti pisang di apa? Di karbit. Enggak. Dia akan berjalan secara baik, ya. Ini penting. Punten, apakah bisa diulang berapa yang harus saya transfer untuk jadi anggota? No, soalnya tadi sudah di luar. Bapak Ibu kalau mau cek dengan gas fee, satu NFT itu bisa sampai 700.000. Ya, kalau di rupiah hampir hampir 700.000. Tinggal hubungi leadernya aja. Kadang-kadang gas fee itu sudah di leader, tinggal Bapak Ibu bayar. Oh, kalau transfernya jangan pakai rekening rupiah Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai nggak salah. Transfer ke teman bisa hilang. Bayangkan ya, kita sekarang bisa pakai exchange, toko kripto, Indodax, segala macam bisa. Kecuali Pak Heru teman yang Bapak percaya silakan saja. Ya, di sini kita bukan manual system sebenarnya kan. Kalaupun ada orang yang tidak paham, kita membantu dia paham menggunakan exchange kripto. Ya, biar tidak salah. Nah, ya kalau teman dekat saya mau cepat-cepat. Ya kadang-kadang ada yang begitu kan. Tapi silakan hubungi pengundang gitu ya Pak Heru ya. Supaya dia bantu. Karena informasi ini kan diinformasikan. Pertanyaan Pak Heru dikirim kemana? Nah, dikirim di sini nggak pakai uang-uang rupiah karena semua masuk ke pool sistem dari ekosistem eh, Noah sendiri ya. Artinya ketika kita beli USDT itu wallet kita, rekening kita. Tapi ketika saya mau berkontribusi dalam sebuah komunitas Noah, itu baru kirim dari wallet kita. Contohnya token Pocket kita tadi min, uang kita ditarik dari token Pocket. Bukan leader yang tarik, bukan siapa yang tarik, begitu ya. Bisa begitu ya Pak Heru ya, silakan hubungi. Pak, apakah nanti staking masih menggunakan jaringan BNB? Semoga menggunakan Web3 yang digunakan minting NFT. Yes, ya. Ini Web3 semakin lebih sempurna, Web3 itulah yang akan digunakan Bapak Ibu. Ekosistem Web3 akan semakin matang, semakin banyak. Waktu saya bergabung, ya saya bergabung bulan April, saya nggak jalankan, saya hanya beli ya. Saya beli, pada saat itu warnanya berbeda. Dia punya eh, rincian daily transaction 0,12x itu belum ada. Sampai saya protes. Dari mana transparansi ini kalau nggak ada? Ternyata memang di roadmap itu terus akan berkembang ya. Terus akan dibangun. Nah, ke depan mungkin di Q1 di 2026 akan muncul blockchain sendiri ya. Tapi sementara ini masih eh, BSC ya, Binance Smart Chain ya kita ya. Pak Teddy, apakah hasil koin X setiap hari dari staking NFT Noah tanpa perlu di swap jadi USD itu dulu? Nggak bisa, harus di swap. Di swap dulu karena di sana itulah alur transaksinya di swap. Dia jadi koin kena biaya, gas fee, masuk ke token pocket, balik lagi silakan. Belum waktunya autokumpon. Autokumpon akan berlaku di fase kedua ya. Ini pertanyaan Pak Peter. Kalau kita Yes. kalau kita punya satu NFT dapat 60x plus koin Y, taruhlah sebulan koin X itu 60x. Itu udah diterima semua karena terbantu ROI 100% dari undangan. Pas listing kita mau WD semua
60X itu, koin X yang udah dikasih pas beli NFT itu cukup nggak untuk menjual semua 60X itu Pak koinnya gitu. Oke, ini pertanyaan bagus. Itu cukup ya, karena itu ketika kita beli itu sudah langsung disertakan ya, 600 Y. 60 kan 600 Y ya. Cukup. Jadi sekali lagi cukup ya. Kalau sudah listing berarti kita masuk fase kedua. Ya, tapi kalau kita mau ambil sebelum listing pun bisa. Pertanyaannya sudah saya jawab tadi seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu teman-teman, silakan kalau masih ada lagi, ini waktunya semakin malam. Tapi Saya mau nanya, Pak. oke, Pak siapa ya? Entar ya. Pak Pak moderator silakan. Halo, Wayan, Pak Wayan ya. di Bali ya, betul-betul di Bali. Oke, Pak Wayan, silakan. Pak Wayan, Mohon salam maaf, kenal. terima kasih Pak. Oke, Salam kenal juga. silakan bertanya Sehat, Pak. sehat Rahayu. Mohon maaf ya, saya ikut agak lambat karena ada ini adik mau nikah besok. Mohon maaf sebelumnya, saya mau tanya, apakah ini melalui memakai dua jalur? Saya dengar tadi kalau tidak salah ya, mohon maaf sekali, ke satu melalui saham atau apa itu token ya. Terus kedua melalui deposito. Itu apakah seperti itu nantinya untuk kelanjutannya? Terima kasih. Saya masih gagal paham Pak Wayan. Apakah dua jalur itu maksudnya fase pertama NFT, fase kedua koin, atau di fase staking kedua? Eh, apa seperti deposito itu kita terima hasil, terus yang kalau Oh, ini yang itu nengah ini berarti itu bahasa berdasarkan staking ya. saham. Itu bahasa Hmm, staking di bahasa teknologi yang dikaitkan dengan blockchain. Staking itu koin yang sudah kita miliki, kita boleh staking kan, sehingga hmm, mendapatkan imbal balik hasil buat kita. Itu hanya bahasa umum. Tetapi kalau di Noah, ketika kita mint NFT, mint itu melahirkan. Kita stakingkan, maka kita mendapatkan 60 koin X. hmm. 60 X koin ya. Itu bahasanya Pak Wayan. Yeah, Nah, tadi bahasa staking itu hanya bahasa umum, saya gambarkan yeah, secara deposito yang pertama, yeah. yang kedua saya gambarkan sebagai koin yang kita depositokan dalam bentuk staking di Oh beberapa gitu. wallet yang sudah ada seperti itu. Oh tapi itu berupa semua di Noah ya. Ya, Oh ya ya ya. teknologi yang saya sebutkan semua diimplementasikan di blockchainnya Noah nanti, artinya di ekosistem Noah, ya. Oh ya ya ya. Oke. Makasih Pak, Ya, makasih. Pak Wayan. Baik, teman-teman. Di sini kita mau dengar sharing juga karena Pak Ayub sudah nongol, ya. Saya lihat pertanyaan sudah habis di sini. Sebelum kita tutup, kalau Pak Ayub, ini Pak Ayub ini, tunggu, sebelum Pak Ayub. Silakan Pak Ical mau bertanya. Sudah resen. Eh, izin Pak, eh, boleh buka yang itu ya tadi Pak, yang eh, polygon scan Polygon scan, Pak. Buat apa? atau yang tadi yang ada anunya. Saya mau nanyakan apakah tadi itu di renounce ya anunya, kepemilikannya. Pak Ical nggak jelas. Gimana? Apakah kepemilikannya sudah di renounce atau ini masih dipegang sama adminnya? Oh, jadi gini. Ini fase pertama, Pak. Fase pertama kita itu, ingat sekali lagi, ini fase di NFT. Kalau Bapak pertanyaannya apa masih dipegang? Yes, developer masih terus mengontrol untuk pembangunan sampai fase kedua, sampai full. Jadi kalau bicara blockchain ini, termasuk Ethereum, ya, Vitalik, ya, yang kita sudah tahu, itu masih dikontrol oleh dia. Kenapa? Karena memang dibuild terus ekosistem daripada Ethereum sendiri terus dibangun. Tentunya ada intervensi. Intervensi artinya masih dipegang. Termasuk Noah, ya, karena ini Noah masih baru dan belum dilepas karena ini masih fase pertama. Bahkan wallet coin pun smart contract X coin kita pun sendiri belum dikeluarkan. Jadi supaya Ya, bisa nggak gagal paham ya teman-teman ya. Begitu Pak Ical. tadi kami baik Pak. Tadi kami sempat lihat itu sudah jadi 0x00 untuk kepemilikannya. Atau saya lihat tadi ya. Nah, Mana maksud yang saya back itu hole tadi atau apa? ownershipnya. Ownership. Kita tadi kita buka hanya Coba smart buka di contract. red contract.
di red kontraknya tadi. Di red kontrak. Oke, Iya, sebentar kita share screen ya, sebentar ya. boleh, Nanti boleh. sambil di chat supaya nggak salah. Siap, siap. Yang read kontrak ini Iya, kah? iya, iya, betul, Pak. Coba Yang di mana bagian yang bawah nol, Pak? tadi. Di bagian bawah. Bagian bawah yang mana? Sorry, atas tadi, atas yang owner. Get owner itu ya. Mana? Oh, tadi yang gimana ya tadi ya yang 0x000 itu. Nah, tadi itu saya kira Jadi itu gini, jadi ownernya. kalau kita baca BSC scan ini, belum semua berjalan, termasuk black hole-nya belum jalan, Pak. Karena black hole itu nanti koinnya akan lari ke sana. Jadi belum semua ya, tetapi banyak transaksi pembelian kita, transaksi minting kita, transaksi staking kita, semua kita bisa kuliti, kita bisa ikuti. Begitu Pak Hmm, Ical. baik, Pak. Tadi saya kira owner Nggak kepemilikan ini ada, sudah dipindahkan ke nggak ada. different. Jadi Ini maksudnya hanya membaca, kalau seperti itu kan bagaimana kita masuk ke tahap selanjutnya kan? ya, ini hanya membaca dulu kita punya transaksi. Nanti kita akan lihat lagi yang berikut ya. Oh, saya lihat Pak Mas Mamit kayaknya token pokok sudah masuk uang tadi. Kelihatan tuh. Nanti BSC scan copy aja Mas Ical. Copy wallet Ya, address-nya Noah ya, smart contract bisa ditempel di BSC scan. Silakan searching apapun di sana. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Coba. Oh, belum ya. Oke, siap, oke. siap. Oke. Nah, teman-teman, kita semakin malam ya. Kalau di Indonesia Timur saya lihat ada di Indonesia Timur sudah mau jam 11. Di mana Oh, Papua sudah mau jam 12. Jadi mohon izin supaya nanti boleh chatting di grup supaya lebih jelas nanti kita arahkan. Bahkan mungkin kita bisa bikin video. Saya mau kasih kesempatan untuk Jenderal Bintang 7 kita ya. Ini keliling Indonesia ini Pak Jenderal namanya Mr. Ayub Caksono supaya bisa sharing. Kenapa mau ngambil Noah kah? Sharing apapun. Jangan lama-lama ya, maksimal 5 menit. Silakan Pak Ayub. Oke, terima kasih Pak Peter yang luar biasa dan Coach Mamet ya, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan ini masih di atas 100 yang mengikuti Zoom setiap hari Selasa, Kamis, dan hari Minggu. Intinya kawan-kawan, ikutilah setiap Zoom yang diadakan karena kita betul-betul ingin memberikan edukasi yang benar, edukasi yang tepat dan presisi. Begitu. Mengapa? Supaya tidak ada beberapa orang yang gagal paham. Contoh yang paling gampang. Ada orang yang bilang, Pak, kalau blockchain itu tidak mungkin ada intervensi. Namanya blockchain. Nah, Indodax blockchain. Tapi sempat 3 hari libur. Betul nggak kawan-kawan? Ya, ETH. Semua tetap ada intervensi. Kecuali BTC. Karena Satoshi Nakamoto-nya belum nongol. Nanti kalau nongol nggak tahu dia intervensi apa lagi. Begitu. Ya, nah inilah pemahaman-pemahaman ini yang perlu kawan-kawan mengerti, memahami sehingga informasi-informasi yang luar kita sudah memiliki filter. Dan kami di komunitas Noah ini ingin memberikan edukasi kepada kawan-kawan semua, kepada warga, kepada masyarakat Indonesia. Supaya apa? Supaya tidak sampai terjebak lagi dengan bisnis-bisnis ponzi, money game, scammer, ya scam yang berbaju kripto. Karena di luaran sana banyak yang ngaku-ngaku, banyak yang blockchain, kripto dan sebagainya, ujung-ujungnya apa Bapak Ibu seperti yang sudah-sudah. Karena itu kita wajib dibekali keilmuan. Saya juga orang yang bodoh di kripto, tapi saya mau belajar. Ya, begitu kita memiliki mentor seperti Pak Abu, beliau mentor yang luar biasa, selain berkapasitas, selain berkualitas, mumpuni,
dan asetnya bunyi sehingga tidak flexing. Selama ini seringkali kita ketemu bukan praktisi kripto, ngakunya praktisi kripto, ngakunya paham blockchain, tetapi asetnya nggak bunyi. Nah ini kan tidak berbanding lurus kawan-kawan. Ya Bapak Ibu ya, tidak berbanding lurus. Ambil contoh, ada seorang pengusaha properti, katanya sudah malang melintang di dunia properti 40 tahun. Pengalaman banget. Tapi mohon maaf, rumahnya masih ngontrak. Lah ini kan nggak berbanding lurus. Kalau seperti ini, apakah sosok seperti itu yang kita dijadikan panutan? Lalu yang kedua, kawan-kawan perlu pahami, mentor kita, Dr. Muhammad Abu Zaid, itu memang praktisi blockchain kripto dari 2011. Ya, jadi asetnya besar itu bukan karena 1-2 proyek yang kemarin, yang Origin, LGNS, atau yang Noah ini, bukan. Beliau memang mendalami blockchain dan saat itu mendapat harga yang sangat bagus karena pemahamannya beli XRP tahun 2011 di harga 0,001 XRP-nya. Lalu dia juga ada di Polkadot, ya dot, lalu di Cardano. Bahkan kemarin di Trump, koin Trump sebelum listing di Binance, di Bitget, OKX, Bybit, saya termasuk juga yang beli Trump di DEX, ya, dengan Coach D, Coach Dian, sama Coach Mamet. Nah, kita cek semuanya, ada ratusan yang pakai logonya Trump. Ya kita salah milih, karena apa? Keilmuan kita ini masih playgroup, masih TK Bapak Ibu. Salah milih, sementara beliau mentor kita saat itu langsung beli Trump $1 juta. Ternyata yang dibeli memang situ, listing di Binance, listing di Bitget yang dibeli, sehingga terakhir profitnya kurang lebih 56 juta dolar Bapak Ibu. Nah, ilmu seperti inilah yang disaringkan ya kepada kita semua, dan kita harus memahami. Jadi Bapak Ibu setiap kali Zoom harus kosongkan gelasnya. Ya, jangan merasa, oh saya paham, oh saya bisa. Begitu. Nah, kalau tadi ada membandingkan, ada proyek-proyek yang lain, gimana Pak? Ya, sekali lagi kami memaparkan keilmuan. Dari apa yang Bapak Ibu pahami, Bapak Ibu bisa menilai masing-masing. Begitu ya. Bapak Ibu bisa menilai masing-masing. Apakah bisa di tracking kalau kita menggunakan jaringan BNB ya di BSC scan, lalu mekanismenya jelas, lalu pembentukan awalnya ini Noah ini developer itu membangun infrastruktur Bapak Ibu. Membangun infrastruktur ini seperti crowdfunding. Jadi kita yang ikut di fase awal itu seperti owner crowdfunding. Anda mendapatkan harga bawah sebelum listing. Boleh Bapak Ibu tidak percaya Noah, tidak apa-apa. Tapi saran saya, minimal Bapak Ibu beli 1 NFT saja. Udah, Rp650.000. Ya, yang lain beli 1 miliar. Sudahlah, nggak usah. 1 NFT aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, beli saja 1 NFT. Hanya 600.000 sekian, 650 ya, sama gasnya atau apa begitu, tergantung kurs dolarnya. Itu saja. Lalu kita kembangkan ya, Bapak Ibu yang lain sampaikan informasi ini. Cukup 1 NFT, 1 NFT, 1 NFT. Malah ada motonya di grup itu, one day, one NFT. Seperti itu. Nanti Anda bisa melihat ketika listing di harga berapa. Itu saja. Jadi kita menghargai kawan-kawan, ini adalah sebuah pilihan. Seperti itu. Tapi kawan-kawan jangan sampai terjebak lagi. Ada lagi yang menjual dengan mengatakan exchanger lama. Kami dulu juga kena di exchanger Bitget. Bitgetnya nggak salah Bapak Ibu. Itu persis. Bitgetnya nggak salah. Tetapi proyeknya itu yang berkolaborasi dengan Bitget. Nah, siapa yang pegang kendali di proyek tersebut? Nah, jadi Bapak Ibu, saya harapkan untuk waspada seperti yang di-share ya, sayangi uang Anda ya, jangan sampai
Anda mencari proyek, itu ujung-ujungnya apa? Per hari berapa persen? 3%. Per hari minta yang 2%. Tapi landasan dasarnya mencapai sana itu apa, listing di harga berapa, itu dasarnya apa, tidak bisa dijawab. Nah itu Bapak Ibu harus waspada dengan proyek yang seperti itu. Tetapi kami di Noah memberikan edukasi yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mr. Peter, ya, menggunakan Olympus DAO 3.3. Lalu ada fase pertama itu mint dan staking NFT. NFT itu apa? Non-fungible token. Lalu pemberiannya dengan cara vesting diansur. Sudah dijelaskan semua. Itu keilmuan yang Bapak Ibu tangkap. Malah diajari tracking. Setiap hari, setiap transaksi, orang yang mint NFT itu semuanya kebaca. Semuanya kebaca. Nah, data-data seperti ini dimiliki enggak oleh yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu perlu waspada, perlu bijak-bijak di dalam memilih bisnis. Ya, supaya jangan sampai menjadi korban lagi, dan korban lagi. Cara gampangnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, kalau kita ingin belajar sepak bola, belajar kepada pemain top seperti Lionel Messi. Kalau pengen belajar tinju, belajar ke Mike Tyson, petinju handal, petinju hebat. Nah sama, kalau Bapak Ibu kepingin aset kriptonya berkembang, belajarlah kepada mentor yang memang memiliki aset kripto dan sudah dibuktikan. Ditransfer dari HP-nya beliau ke HP salah satu kawan waktu di Jakarta. Masuk. Artinya akunnya bukan akun abal-abal. Kalau ikut bisnis, ikutlah bisnis yang mengajak, itu asetnya owner lebih kaya, lebih besar dari omset Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita ikut bisnis di mana ownernya juga masih belum financial freedom. Ownernya juga sama-sama booster, butuh uang segera Bapak Ibu. Nah ini waspada. Nah karena itu di Noah ini sudah dicek, sudah di tracking. Bahkan beberapa kawan yang men-tracking address wallet WD-nya itu sampai ketemu akun besar. Nah, akunnya siapa kalau bukan akun ownernya, big boss-nya Noah atau developer Noah? Karena akun itu ada di tengah-tengah lintasan keuangannya di Noah, Bapak Ibu. Jadi kita apalagi ya developernya ini terbuka ketika mentor kita Mr. Abu meraih peringkat P3 diundang ketemu di Cina sana. Lalu namanya DAO, jadi kita nanti menjadi bagian dari DAO, kawan-kawan yang sudah meraih peringkat P2 atau P3 menjadi DAO, sehingga NFT begitu habis akan diajak meeting, lalu nanti akan melistingkan koin X-nya. Jadi sekarang kita fokus, kita habiskan NFT secepat mungkin Bapak Ibu. Kapan mau di-listing? Nah kalau mau di-listing mau minggu depan pun siap. Gitu loh, ya kan? Developer siap, tapi gunakan momentum ini, Bapak Ibu. Jadi contoh komunitas kawan-kawan di P Network itu berapa tahun itu baru listing, tapi komunitasnya kan bagus, komunitasnya kuat. Nah, diharapkan Noah itu akan menjadi sesuatu yang lebih dahsyat lagi dengan kapasitas koinnya yang terbatas, Bapak Ibu. Jadi itulah yang menjadi pesan saya kepada kawan-kawan semua dan yang luar biasa juga di Indonesia sudah ada 3 orang ya yang sudah meraih V3. Wah, luar biasa ini. Dan juga sudah ada mungkin 6 orang yang meraih V2. Salah satu yang V3 ini Bang Tio Jangkrik ini. Tepuk tangan untuk Bang Tio Jangkrik. Ya, luar biasa ini. Bang Tio Jangkrik meraih peringkat P3. Seperti itu. Keren. Ya, ayo tetap semangat. Jadi, dan beberapa ada komunitas baru mulai berkembang, mulai mulai merespon, Bapak Ibu. Ingat, kalau ada yang bilang, Pak, saya kepengen cari proyek yang baru lahir. Ya, sudahlah. Kalau seperti itu kan ujung-ujungnya apa? Berarti komunitasnya adalah komunitas BO, komunitas scam, komunitas ponzi. Jangan, Bapak Ibu.
Kalau sampai ada yang mengatakan semua akan scam pada waktunya, itu adalah kata-kata yang keluar dari orang yang biasa bermain ponzi, yang biasa bermain scammer, Bapak Ibu. Marilah lewat Noah ini kita mempersempit ruang gerak para scammer. Seperti itu. Bagaimana caranya kalau nggak dari diri kita yang menolak ajakan-ajakan ponzi tersebut? Kalau Bapak Ibu membuka diri dengan ajakan-ajakan ponzi money game tersebut, ya mau sampai kapan kita memberantasnya? Nah, bagaimana caranya kita? Maka kita harus ada ilmunya. Makanya Master Abu berkali-kali mengatakan ilmulah yang menyelamatkan kita. Saya sering sampaikan kepada kawan-kawan, ilmu yang menyelamatkan kita dari jebakan ponzi, ilmu yang menyelamatkan kita dari money game. Ya, anggaplah 2024 kemarin atau sebelum Anda kenal Noah, itu adalah Anda sebagai korban terakhir di ponzi, korban terakhir di scam. Ya, jangan sampai Anda sudah kenal Noah, diedukasi, masih ikut yang seperti itu, Bapak Ibu. Waktu bulan 3 minggu yang lalu, saya ketemu sama kawan, dia ngomong, Pak Ayub, dari bulan Januari sampai sekarang, sudah kita kenalkan Noah, Bapak Ibu. Ya karena Noah masih kecil, Noah belum listing, dia ikut yang sudah listing. Ujung-ujungnya apa? Scam. Yang tadinya 1 jadi 3 berubah menjadi 1 jadi 1,5. Ketika terjadi perubahan marketing plan di tengah jalan, itu berarti namanya terjadi beban payout, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus diwaspadai. Anda harus jeli, kawan-kawan. Ya, karena itu cobalah jangan sampai kita kena lagi. Sayangilah uang Anda, sayangilah aset Anda. Cukup terakhir, jangan mau scam lagi. Ayo kita kembangkan bersama-sama dengan Noah. Dan Bapak Ibu yang masih ikut Zoom, saya yakin Anda ingin mengharapkan sesuatu. Kalau Anda mungkin masih belum percaya, tolong dengarkan kata-kata saya. Cukup beli 1 NFT saja. 1 NFT saja. Ya, 1 NFT saja. Tapi saya ketemu beberapa orang, saya katakan, udah nggak perlu banyak-banyak. 1 NFT saja, anggaplah nabung 650.000, biarkan nanti bulan Desember baru dibuka lagi token pocketnya. Ya, nabung 650.000 rupiah, bukan dolar ya. Nabung 650.000 rupiah, lalu di bulan Desember buka lagi token pocketnya. Seperti itu aja Bapak Ibu. Ya, ini peluang bagi kita. Ya, beberapa tahun yang lalu saya ikut project itu minimal $1.000. Ini 650.000 rupiah 1 NFT, Bapak Ibu. Manfaatkan peluang ini. Ya, manfaatkan momentum ini. Ini di kota-kota lain sudah mulai menyebar. Bahkan kemarin saya ketemu sama salah satu top leader daripada multi level produk dan juga akan berkolaborasi sama kita. Buat temui komunitas-komunitas, masyarakat bawah, kawan abang-abang Gojek, ya kawan-kawan UMKM yang kelas kecil menengah untuk menabung 650.000 bersama Noah. Bahasa sederhananya seperti itu. Ya karena ada beberapa orang masyarakat kita agak begitu gaptek, ada nggak paham cara closing yang sederhana. Nabung 650.000. Anda tinggal downloadkan token pocket, lalu masukkan ke Noah, udah gak usah diapa-apain. Desember baru dibuka. Karena Pak Abu beberapa kali cerita pengalaman di sana di Malaysia ada bapak-bapak sudah pokoknya beli $100, tiba-tiba jadi berapa itu Pak Peter ya? Jadi 1.000 atau jadi berapa dalam waktu 1 tahun? $100 loh Bapak Ibu. 1.300. Loh, jadi 1.300 dari uang $100. Itu 1.500.000 jadi $1.300. Ini Tanpa cuma orang. 650.000 rupiah. Udah biarkan saja. Nah, ini saya memberikan sebuah peluang, kesempatan kepada Bapak Ibu dengan modal kecil ini, biarkan nanti bulan Desember jadi apa. Terutama saudara-saudara dekat kita. Kemarin waktu saya pulang ke saudara di Bali, ya saya kumpulkan teman saudara untuk ayo ikut 650.000. Wah, ikut 1, yang 2 ikut, 3 ikut. Hanya 650.000 nabung, biarkan nggak usah dibuka-buka. Tunggu nanti di bulan Desember. Lupa, apakah di sini perlu ngajak orang? Kalau nggak ngajak orang juga nggak apa-apa, ya. Tadi yang dijelaskan Pak Peter, bagi yang aktif, hasilnya tambah lebih besar. Kalau yang pasif juga nggak apa-apa.
nabung 650.000, kita tunggu di bulan Desember. Jadi berapa nanti? Pada saat listing, beberapa bulan setelah listing. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk kacamata kuda seperti kami. Saya, Pak Peter, Coach M, Coach Dian, ya itu semua Dr. Dewi semuanya kacamata kuda karena kami meyakini dengan memiliki mentor. Jadi kita yang keilmuan kripto kita masih bodoh, termasuk saya yang masih bodoh ilmu kriptonya, kita beruntung bersyukur memiliki mentor seperti Dr. Muhammad Abu Zaid, di mana beliau menjadi validator kita yang memvalidasi, ya setelah Noah nanti mungkin 2 tahun 3 tahun ada proyek apa lagi, kita ngikut, ya pindah gerbong lagi. Ingat pesannya Pak Abu, pohon yang satu ditanam berbuah, kita nikmati, kita tanam pohon baru lagi untuk menghasilkan uang, berbuah, kita tanam pohon baru lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah yang sudah dialami oleh kawan-kawan yang di Origin, ya. Bang Tio Jangkrik itu sudah pasukannya luar biasa, ya. Pasukannya dari happy semua mendapat berkah yang luar biasa dari Origin, dan sekarang mulai sudah lama mulai berbondong-bondong di Noah. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya. Fokuslah, kalau kami kacamata kuda tidak boleh kiri kanan, ya. Fokus kembangkan Noah, dan kita ada di fase pertama, ya. Pak, kalau saya mau ikut lebih dari 1 NFT boleh, ya. Ini bukan member, Anda beli 1 NFT seperti Anda beli PP, beli XRP, beli ETH, begitu loh Bapak Ibu, ya. Jadi ini bukan member. Joinnya berapa? Nggak ada join. Anda beli min NFT itu beli NFT. Nah, bahasa sederhananya seperti itu. Setelah beli NFT, di staking menghasilkan token X setiap hari diangsur. Begitu Bapak Ibu. Nah, token X nanti waktu di listing, wah, apalagi ada fase kedua, ada fase ketiga, fase keempat, wah tambah luar biasa. Yang penting kita fokus menghabiskan sisa NFT ini 170 ribuan, dan mulai minggu depan India, Korea mulai gencar Bapak Ibu. Ya, karena Indonesia ini diberi waktu dari bulan Maret sampai sekarang untuk menghabiskan 300 ribu, ternyata kita baru menghabiskan 130 ribu, dan sekarang mulai dilepas di India, Korea. Jadi kita berpacu, ayo mumpung belum listing, maksimalkan sebanyak-banyaknya, beli NFT sebanyak-banyaknya, lalu nanti kita akan melihat hasilnya. Seperti itu Bapak Ibu, ketika nanti waktu listing, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Hubungi upline atau hubungi kawan-kawan yang mengajak Bapak Ibu di Zoom, hubungi kawan-kawan yang ada di grup, ya, supaya apa? Terjalin komunikasi, supaya paham. Jangan sampai momentum ini terlewatkan Bapak Ibu. Kalau momentum ini terlewatkan, itu seperti pengalaman saya 2011, ditawari 1 BTC, 1 juta rupiah. Saya nggak mau beli karena masih bodoh Bapak Ibu. Ya nggak paham. Nah sekarang nyesel gitu, 1 BTC di harga 2 miliar. Nah penyesalan ini jangan sampai terulang. Sama 1 tahun yang lalu, nggak usah jauh-jauh, ditawari Origin, saya nggak mau. Karena apa? Sudah mungkin kena mental, jangan-jangan scam lagi. Karena ketidakpemahaman ilmu yang saya terima. Nah sekarang bagaimana? Ya luar biasa. Contohnya Bang Tio Jangkrik menghasilkan uang yang begitu luar biasa dan mensejahterakan komunitasnya beliau yang dulunya, ya mohon maaf, makan aja susah, sekarang sudah happy semua. Dan saya harapkan bersama dengan Noah kita akan mengalami masa-masa kejayaan, ya, di tahun 2025 ini. Kesejahteraan, kejayaan, kemakmuran bersama dengan Noah. Oke, terima kasih. Karena dikasih waktu cuma 5 menit, mohon maaf ini. Siap, Jenderal. Terima Baik, kasih, Pak Terima Jenderal. kasih, Mr. Bidor. Terima Terima kasih. kasih, Coach Sam. kita applause buat Pak Jenderal. Kapan kembali Mantap, lagi? mantap, mantap. Pak Jenderal, kapan kembali lagi? Saya Teman-teman ya, belum selesai ya. Pak, ayo, Pak Wayan. Fokus di Noah, Pak Wayan, ya. Nanti nambah lagi, tenang aja. Woi, mantap. Ya, oke. Oke, terima kasih buat Pak Ayub. Saya berikan aplaus ya. Oke, teman-teman.
karena waktu juga yang akan memisahkan kita sudah malam, saya mewakili teman-teman yang berbicara. Jika ada kesalahan kata, ya kan, walaupun mungkin cuma sedikit tapi menyinggung perasaan teman-teman, ya dimaafkan. Ya, sekali lagi pesan tadi sudah bukan cuma terselubung, pesan jelas. Gunakan momentum ini, sampaikan kepada keluarga kita, adik kakak kita, satu aja uang jajan. Ini bagi saya bukan uang tabungan. Uang jajan dipisahkan untuk beli. Kalau uang jajan artinya sudah dipakai jajan ya sudah selesai. Anggap saja uang jajan hilang, ya. Tapi ketika kita buka Desember, wah, ternyata uang jajannya berlipat-lipat. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Baik, teman-teman, saya sekali lagi Peter Alfian berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu teman-teman. Selamat malam dan saya kembalikan kepada Coach M sebagai penutup sesi malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman, luar biasa buat Jenderal yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa, pemberitahuan aja. Buat teman-teman yang ingin tahu info ya lebih update ya dari Noah itu, teman-teman itu bisa ke Twitternya Noah ya. Ini saya klik linknya di kolom komentar ya, supaya teman-teman bisa update terus, benar-benar update ya. Ya, nanti saya kirim di grup ya. Jadi untuk mendapatkan info terbaru tercepat dari Noah itu teman-teman follow X-nya atau Twitternya Noah. Dan di sana nanti akan ada Linktree. Linktree itu akan menghubungkan langsung ke Web3, kemudian ke Telegram ya. Di Telegram itu nanti akan ada banyak sekali informasi ya, terutama video-video yang dibutuhkan. Dan juga kita juga ada channel YouTube ya untuk menonton kembali rekaman-rekaman Zoom kita yang sudah ada di sini. Nanti akan saya share di grup semua ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah sampai hampir 2 jam. Sukses selalu. Ingat, jangan pernah lupa One Day One NFT. Kita usahakan Agustus ini atau awal September listing. Kita harus mampu bertarung dengan Korea dan India. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan. One Day One NFT. Gas. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Sukses terima kasih, selalu. terima kasih. Terima Sehat kasih. selalu. Selamat beristirahat. Selamat Iya. malam. Iya. Raih mimpi bersama Noah. Yes, mantap. Oi, wih, Hey, mantap Majalengka, Majalengka. gimana Majalengka? Luar biasa. Majalengka, Majalengka. 10 orang sedang mendengarkan. Wih, Wih, keren. mantap. Keren. Mantap, mantap. Mr. Ho ya, Mr. Ho Majalengka. Terima kasih. Majalengka Sumedang. Ya, Dapat habis nanti ya. Majalengka. Direct saya insya Allah Mantap, 500 luar juta biasa. direct saya. Wih, Balikpapan, 500 juta. Kalimantan Timur. Balikpapan ya? Iya. Wih, keren Balikpapan. Balikpapan, Pak. Ya, terima kasih. Oke, kita nanti gempur Mantap, Balikpapan ya. Siap. Oke, sukses semua kawan-kawan. Oke, Ya, siap, semangat siap. ya. Ya, ditunggu hadirannya di Oke. Balikpapan, Kalimantan Timur, Pak. Samarinda juga. Siap. Oke, Siap. terima Oke, kasih, Pak. terima kasih. Saya akhiri semua teman-teman ya. Oke.